Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya mematikan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tidur sebagai sarana untuk kita beristirahat. Tidur adalah sarana untuk mengistirahatkan otak kita setelah seharian dipenuhi dengan pikiran dan berbagai macam pikiran lainnya. Tidur juga adalah sarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan otot kita setelah seharian bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Penelitian-penelitian saat ini bahkan belum terlalu gamblang menjelaskan banyak hal tentang tidur dan mimpi. Artinya ilmu manusia belum mampu untuk mengcover secara keseluruhan misteri tentang tidur dan mimpi ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya setelah tidur itu, yang dalam bahasa Al-Quran sering dikatakan dengan mati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk menghidupkan kembali, sehingga pada saat bangun tidur kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat itu. Rentetan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Kita kemudian diberikan kembali nikmat untuk bernafas, yang sebelumnya waktu tidur juga tetap nikmat itu tetap berjalan. Diberikan nikmat bernafas, menghirup udara. Dalam literatur ilmiah disebutkan bahwa dalam sehari manusia itu mampu menghirup udara sampai 11.000 liter dalam keadaan tertentu, karena ada saat-saat tertentu kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak, membutuhkan udara yang lebih banyak. Kita mampu menghirup, manusia dewasa mampu menghirup sampai 12.000 liter. 20% di antara 12.000, dari 11.000 sampai 12.000 itu udara yang kita hirup itu adalah oksigen. Jadi 20% dari udara yang kita hirup itu adalah oksigen. Oksigen yang kita hirup ini sama persis dengan oksigen yang dimanfaatkan di rumah sakit untuk orang yang sakit. Sehingga jika kita
menggunakan matematika manusia kita dengan menghitung dalam jumlah rupiah, menghargai oksigen ini, rata-rata oksigen sekarang dihargai 20.000 sampai 25.000 per liter. Allah Subhanahu wa taala memberikan kurang lebih hampir 6 juta rupiah dalam satu hari untuk masalah oksigen. Dalam proses pernafasan bukan hanya oksigen yang dimanfaatkan, ada begitu banyak gas lain. Ya, dalam jumlah besar. Dalam proses pernafasan manusia juga menggunakan nitrogen, menghirup nitrogen yang jumlahnya lebih besar daripada oksigen. Dalam sehari, jika kita menghitung, ya, mengkonversi nikmat Allah ini dalam bentuk rupiah yang kita pahami, itu bisa bernilai sampai 92 juta sehari. Ya. Jadi untuk proses pernafasan ada hampir 100 juta per hari nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Ini masih pada persoalan pernafasan. Kita belum bicara tentang nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Ya, saya yakin tak satu pun dari kita dalam ruangan ini yang rela menukar 1 biji bola matanya dengan uang 100 juta, 200 juta, bahkan 2 miliar. Itu mengisyaratkan apa? Bahwa 1 bola mata kita pasti lebih besar harganya dibanding dengan nilai-nilai itu. Belum organ ginjal yang kita diberikan ada 2 buah sebesar kepalan tangan yang mampu menyaring darah bahkan sampai 500 kali dalam sehari. Nikmat ini tidak bisa dinikmati secara sempurna oleh saudara-saudara kita yang mengalami atau menjalani terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini sering kita sebut sebagai cuci darah. Cuci darah ini maksimal bisa dilakukan paling 2 sampai 3 kali dalam sepekan. Ya. Nah, ada begitu besar perbandingan antara buatan manusia dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah hanya menciptakan 2 ginjal yang besarnya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan pada saat kita beristirahat, pada saat kita beraktivitas, ginjal ini masih bekerja untuk menyaring darah, mengeluarkan racun, ya, dan membersihkan semua sisa-sisa metabolisme. Sementara manusia sampai saat ini hanya mampu menciptakan alat cuci darah, ya, yang kemampuannya terbatas dan harus dihargai sampai berjuta-juta rupiah kalau seorang pasien mau menggunakannya. Ya. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala selain memberikan janji juga memberikan ancaman mengenai nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka azabi lasyadid. Jika nikmat ini kita syukuri, insya Allah akan ditambahkan. Dan jika kita kufur terhadap nikmat, sungguh azab begitu pedih. Berbicara tentang nikmat kesehatan, kesehatan ini adalah satu hal yang sering kita diingatkan oleh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin sebelum datang masa sakit kita. Ya. Jadi pemanfaatan kesehatan ini tentunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya
dalam rangka proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya diserahi tugas ya, jadi lebih banyak untuk berbicara tentang medis ya. Saya adalah dokter spesialis anak, jadi tentunya lebih banyak bicara dan bertukar pikiran tentang kesehatan anak ya. Ada dua hal, ada beberapa penyakit yang sampai saat ini menempati urutan-urutan teratas dalam penyakit anak. Jadi saya sampaikan supaya ini menjadi perhatian kita semua, dan penyakit ini terus dari dulu memang selalu menempati urutan-urutan teratas dari penyakit yang menginfeksi anak. Yang pertama adalah radang paru-paru. Ya. Jadi radang paru-paru atau dalam bahasa medis dan mungkin kita sering mendengar adalah pneumonia. Ya, pneumonia. Jadi pneumonia ini menempati urutan kedua penyakit terbanyak di anak-anak di negara berkembang ya. Bahkan disebutkan bahwa pneumonia berat ya, radang paru-paru berat menyebabkan kematian hampir 400 orang anak setiap menitnya di seluruh dunia. Jadi jika mentotal seluruh dunia ya, pneumonia berat ini menyebabkan kematian hampir 400 orang, bahkan bisa lebih. Artinya apa? Setiap hari seperti ada sebuah pesawat besar yang jatuh, yang isinya anak-anak dan semua meninggal. Namun kita kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan keadaan ini. Ya, jadi pneumonia ini adalah radang paru-paru, dia menyerang paru ya. Penyebabnya adalah infeksi bakteri, bisa virus ya, atau mikroorganisme yang lain. Bisa juga berupa benda asing yang tertelan oleh anak-anak kita yang masuk ke saluran nafasnya, kemudian menyebabkan terjadi infeksi di wilayah itu. Nah, apa yang perlu kita kenalin adalah gejalanya. Ya, jadi gejalanya sering kita lihat seperti sehari-hari, ya, batuk, pilek, ya, demam. Jika dia dalam keadaan yang lebih berat, anak-anak menjadi sesak. Ya. Jadi kalau anak-anak kita mengalami ya, karena sebenarnya batuk pilek ini adalah, kalau batuk pilek biasa adalah penyakit yang lazim terjadi di iklim tropis seperti kita ya. Tapi kalau dia berlanjut terus, dia masuk ke keadaan pneumonia, masuk ke keadaan radang paru-paru. Radang paru-paru ini yang bisa memicu sesak ya. Jadi harus mengenali gejala itu. Jika terjadi, harap segera memeriksakan diri ke tempat layanan kesehatan ya. Ada satu faktor resiko yang bisa menimbulkan keadaan pneumonia yang berat ya. Resiko itu, faktor resiko itu adalah perokok ya. Jadi perokok yang jadi merokok itu adalah faktor risiko terjadinya berbagai macam gangguan di saluran pernafasan ya. Jadi baik untuk diri sendiri yang merokok atau bahkan orang lain di sekitarnya. Jadi menjadi pengingat buat kita semua, terutama yang masih merokok atau di sekitarnya ada yang merokok, untuk mengingatkan bahwa dia adalah salah satu faktor risiko untuk terjadinya
pneumonia yang berat di anak-anak. Nah, ini satu penyakit yang harus menjadi perhatian kita, ya. Dan bangsal-bangsal anak sampai saat ini ya lebih dari separuhnya diisi dengan anak-anak yang mengalami radang paru ini. Jadi dan di semua tempat seperti itu, ya. Yang kedua adalah penyakit yang kedua adalah diare. Jadi ini saya kira lazim kita ketahui semua, ya. Jadi diare ini jika frekuensi BAB anak-anak kita ya, lebih dari 3 kali dalam 24 jam disertai dengan perubahan konsistensi. Jadi fesesnya menjadi lebih lunak dari biasanya, ya. Kemudian lebih atau sama dengan 3 kali dalam sehari, ya. Apa berbahayanya adalah dia bisa memicu timbulnya dehidrasi. Ya, keadaan dehidrasi berat ini yang menjadi pembunuh nomor 1 di anak-anak di negara-negara berkembang. Ya. Jadi ini yang harus dihindari. Sehingga ya, jika anak kita mengalami diare, ya pengobatan utamanya adalah mengganti cairan yang keluar, mencegah dia terjadinya dehidrasi. Ya, jadi harus tetap diberikan minum yang banyak. Kalau ada oralit, digunakan oralit, ya. Kemudian segera membawa ke tempat layanan kesehatan. Tetap memberi makan seperti biasa, susu atau ASI, ya. Nah, ini adalah penyakit terbanyak juga di anak-anak. Jadi harus kita bisa kenali, apalagi kalau anak-anak kita masuk dalam keadaan dehidrasi, masuk ke dalam keadaan kekurangan cairan. Anaknya akan tampak lemas, volume kencingnya sedikit, suhu tubuh agak meningkat, dan ada keinginan untuk minum terus, ya. Jadi itu artinya dalam tubuh secara fisiologis cairan berkurang, karena tubuh kita ini lebih dari 60% adalah cairan, sehingga pada keadaan dehidrasi pasti tubuh meminta untuk disuplai cairan, meminta untuk dilakukan rehidrasi. Nah, yang ketiga yang masih banyak di tempat kita, di wilayah kita adalah demam berdarah. Nah, ini saat ini kasus juga mulai meningkat lagi, ya. Demam berdarah adalah penyakit yang masih terus tetap ada, bahkan sepanjang tahun sebenarnya ada. Tapi dalam fase-fase tertentu kasus ya eskalasinya meningkat, ya seperti saat ini. Walaupun belum terlalu meningkat, tapi terlihat memang secara signifikan kasus mulai naik, ya. Sering disampaikan tentang penyakit ini, gejalanya adalah demam, ya, bisa terjadi nyeri sendi, nyeri perut. Jika agak berlanjut bisa terjadi mimisan atau timbul bintik-bintik perdarahan di kulit, ya. Penyakit yang sebenarnya simpel penanganannya hanya pemberian cairan, ya. Tidak ada obat-obatan lain yang diberikan kecuali cairan dan penurun panas saja. Biasanya dilengkapi dengan multivitamin. Itu saja, ya. Karena dia adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus. Jadi virus itu, semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, ya. Tinggal diberikan support, yang diberikan pendukung cairan dan obat-obatan yang terutama hanya berupa penurun panas dan multivitamin, ya. 3 penyakit ini yang mengisi lebih banyak, ya, bangsal-bangsal anak. Jadi 3 penyakit ini yang harus lebih banyak menjadi perhatian kita, ya. Ya, selain 3 penyakit ini, secara umum kesehatan anak itu harus kita persiapkan. Jadi bahkan disiapkan sebelum anak itu lahir, ya.
Nah, ini yang sering di media kita sebut sebagai 1000 hari pertama kelahiran. Jadi menyiapkan anak ya bahkan sebelum lahir. Jadi sebelum masa konsepsi, pada saat konsepsi, pada saat awal pembuahan, anak itu sudah disiapkan kualitas kesehatannya. Jadi bagaimana ibu-ibu hamil itu harus memeriksakan kandungannya secara teratur, bukan hanya untuk mendeteksi adanya kemungkinan komplikasi untuk ibu hamilnya, tapi bagaimana menyiapkan bayinya nanti bisa lahir ya secara sehat tanpa ada masalah. Jadi pada saat awal konsepsi ya kesehatan anak itu kita mulai siapkan ya. Bahkan ya sering juga disampaikan bahkan sebelum itu, bahkan sebelum pernikahan ya. Jadi konseling pranikah itu saat ini harusnya memang diarahkan untuk bagaimana supaya pasangan ini memiliki nanti keturunan-keturunan yang berkualitas. Jadi penyakit-penyakit mulai dievaluasi, penyakit-penyakit yang diturunkan secara genetik mulai dievaluasi, adakah pada calon pengantin ini ya. Dalam proses konseling pranikah secara medis, keadaan-keadaan itu yang seharusnya dilakukan. Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang justru terjadi ketika bertemu dua orang tua yang membawa penyakit, yang membawa potensi penyakit atau membawa bakat. Jadi di konseling pranikah modern mulai mengarah ke sana. Jadi dua pasangan yang akan menikah diperiksa secara genetik, adakah potensi melahirkan anak nanti misalnya dengan kecacatan atau dengan penyakit yang bisa diturunkan dengan secara herediter. Nah, pada saat itu berarti mulai menyiapkan kesehatan anak. Setelah itu keluar anaknya ya, Al-Quran juga menganjurkan untuk disusuin sampai usia 2 tahun ya. Jauh sebelum pengetahuan tentang ASI, jauh sebelum tim-tim peduli ASI ada dan menganjurkan ibu-ibu untuk menyusui, justru Al-Quran telah menganjurkan itu, untuk menyusui anak sampai usia 2 tahun ya. Kenapa ada begitu banyak komponen di ASI yang sampai saat ini susu formula berusaha membuat mirip tapi tidak mampu ya. Satu contoh saja, komponen probiotik ya. ASI memiliki 120 jenis probiotik yang ada di dalamnya, dan masih banyak yang lain yang belum diberikan nama secara spesifik ya. Tapi penelitian terakhir sudah menunjukkan bahwa ada lebih dari 120 probiotik yang terdapat dalam ASI. Susu formula saat ini rata-rata hanya mampu membuat satu jenis probiotik untuk dimasukkan dalam susu formula, dan itu sudah cukup mendongkrak tinggi harga dari susu formula ya. Jadi belum ada satu susu formula pun yang bahkan bisa menyamai ASI ya. Jadi pemberian ASI setelah lahir kemudian melengkapi kesehatan anak-anak kita dengan imunisasi. Jadi saya kira imunisasi juga sering dibahas. Imunisasi ini adalah perlindungan spesifik. Jadi mulai lahir, pas begitu lahir itu sudah diberikan langsung perlindungan berupa imunisasi spesifik hepatitis B ya. Jadi untuk menghindari dia terpapar, untuk supaya dia punya pertahanan khusus, langsung diberikan hepatitis B. Setelah itu mau keluar dari rumah sakit dikasih polio. Setelah itu berlanjut imunisasi lainnya. Sampai anak kita umur 18 tahun itu masih ada imunisasi yang berjalan. Jadi bukan hanya sampai 9 bulan setelah campak, tidak, tapi setelah itu masih ada booster ya. Jadi booster ini kita kenal banyak sekarang, seperti booster vaksinasi COVID, dan di anak-anak juga ada seperti itu. Jadi vaksinasi COVID kemarin harusnya tidak terlalu banyak menjadi perdebatan. Kenapa? Karena vaksinasi ini bahkan kita sudah jalankan untuk anak-anak kita mulai dari umur 0 hari. Jadi bukan sesuatu yang baru proses vaksinasi itu. Dan prinsipnya adalah sama ya. Pemberian imunitas secara spesifik
Jadi untuk COVID dia khusus COVID, imunisasi campak khusus campak ya. Demikian juga dengan imunisasi lain. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, pemberian imunisasi yang kemudian berlanjut dengan pemberian MPASI ya. MPASI makanan pendamping ASI. Ini juga yang sering disebutkan apa yang menyebabkan sehingga kasus stunting kita masih banyak di Indonesia ya. Jadi stunting ini adalah isu global yang jumlah persentase kasusnya itu masih sangat tinggi ya. Presiden menganjurkan kita untuk menekan sampai 14% di tahun depan, di tahun 2024 ya. Tapi kasus kita ya di satu tahun sebelumnya itu ada masih di angka 17% ya. Di tahun ini, di tahun kemarin itu kasusnya malah meningkat ya. Gencar-gencarnya tentang stunting kasus meningkat ya, mungkin karena proses pencatatan yang sudah mulai rapi, seleksi yang mulai bagus, jadi kelihatan kasus agak meningkat secara signifikan. Nah, ini adalah salah satu strateginya adalah pemberian MPASI yang tepat ya, memulai pemberian MPASI yang tepat di usia 6 bulan ya, terutama ketersediaan protein dan multivitamin pendukung, multivitamin dan mineral. Jadi protein yang diharapkan itu membuat pertumbuhan anak lebih bagus adalah protein yang bersumber ikan, ayam dan telur ya. Jadi itu yang sebaiknya diberikan. Nah, selanjutnya adalah tetap memberikan pemberian makanan dengan gizi seimbang untuk anak-anak kita ya. Kemudian pemantauan secara bertahap tumbuh kembangnya. Jadi saya kira itu saja yang bisa sampaikan tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat kesehatan ini yang begitu besar. Kemudian beberapa penyakit ya, kita review tentang beberapa penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Kemudian upaya-upaya lain untuk tetap menjaga anak-anak kita tetap sehat. Satu lagi, mulai saat ini kita anak-anak kita juga mulai disiapkan untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga mulai memperkenalkan apa itu bulan Ramadan, apa itu puasa, bahkan mulai memperkenalkan, memberitahukan dasar sampai kita harus berpuasa, supaya anak-anak kita ini sudah siap ya, bukan hanya sekadar dia siap secara jasmani menjalankan ibadah puasa, tapi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan puasa mereka juga sudah mulai paham. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.